manapun, tolong login di HP yang akan digunakan ketika ujian nanti. Karena ada beberapa kasus dia pernah login di HP yang lain, lalu ketika login di HP yang akan diujian, munculnya adalah user sudah login, sedangkan dia lupa HP yang mana yang pernah dia pakai untuk login. Itu seringkali terjadi keluhan seperti itu. Jadi untuk menghindarinya, saya ulang, mohon mulai hari ini sampai hari ujian menggunakan handphone yang akan dipakai untuk ujian. Karena KSN SMP ini hanya bisa digunakan di satu device untuk satu peserta. Seperti itu Mbak, untuk login selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi KSN SMP-nya. Nah, laptop satunya nggak apa-apa, nanti tak kirimkan. Oh ini deh. Nanti tak kirim Maria. Tapi Maria HP-nya ibunya di rumah yang RAM 2 ada. Sebentar. Nah, nanti pakai itu. Loh, nanti pas kesininya berarti pinjam itu. Hari Selasa harus dibawain. Iya. Mohon disimak baik-baik untuk penjelasannya ini. Minimal RAM 2. Nanti tanya dulu ya. Soalnya matematika hanya di RAM 2. Ya, rasa sakit. Dibilang ayah dia rasa sakit banget. Iya, kalau itu ya kayak gimana bisa gue. Ini kan kemarin dulu, tapi kamu harus naik. Terus dikasih passwordnya sudah dimasukin Pak Eli. Kemarin dia tak kirim ini Excel Mbak, yang ada kita tak fotokan ya. Kelihatannya. Apabila peserta sudah berhasil mengakses aplikasi KSN untuk melaksanakan ujian, peserta akan mengakses menu ujian pada sebelah kanan yang saya lingkari. Mari kita klik. Jika peserta sudah memiliki ujian, maka pada halaman daftar ujian ini akan terdapat item-item ujian, di mana pada peserta kali ini memiliki satu ujian, di mana pada item tersebut memiliki informasi nama ujiannya, kemudian total waktu ujiannya, juga waktu mulai dan waktu selesai sesi ujian dilaksanakan. Mari kita klik item tersebut. Saat mengklik item tersebut akan menuju ke halaman hitung mundur waktu ujian. Jika belum memasuki waktu ujian, maka halaman ini akan terus menghitung mundur, dan juga pada button mengakses ujian belum bisa ditekan atau diklik. Sambil menunggu ujian dimulai, peserta bisa melihat petunjuk ujian pada button ini, pada tombol ini. Mari kita klik. Di sini akan menampilkan informasi-informasi tentang halaman ujian yang akan kita akses, yang saya akan jelaskan juga setelah kita memasuki halaman ujian nanti. Baru nyoba ini ya kamu ya, yang ini, tapi nggak bisa dikerjakan, cuma menu-menu. Nah ini loh ini. Kalau kan pada halaman hitung mundur ini juga terdapat informasi countdown tadi, yaitu informasi hitung mundur, juga informasi jam ujiannya. Setelah hitung mundur ini menginjak angka 0, maka tombol mengakses ujian akan aktif. Mari kita klik. Nah, di sini ini adalah halaman ujian, di mana yang kuning ini merupakan informasi waktu total ujian pada ujian kali ini. Kemudian di sebelah sini pada baris pertama, yaitu soal terjawab atau total. Soal terjawab garing total titik 20 garing 9 ini menjelaskan tentang berapa soal yang sudah terjawab oleh peserta garing
jumlah total keseluruhan dalam ujian ini, di mana pada ujian ini memiliki 9 total soal. Pada baris keduanya, pertanyaan 1 dari 5 ini menjelaskan bahwa ini nomor 1 dari 5 soal. Kenapa 5 soal bukan 9? Kita akan lanjut ke bawahnya ini, karena pada sesi ini kita sedang aktif di pilihan ganda, dan pilihan ganda memiliki 5 soal, maka ini adalah pertanyaan pilihan ganda nomor 1 dari 5. Kemudian pada sebelah kirinya pilihan ganda, yaitu pada sebelah kirinya nama sesi, di mana sesi ini adalah sesi pilihan ganda, terdapat timer berwarna merah. Apa bedanya timer berwarna merah ini dengan timer berwarna kuning? Timer berwarna kuning menjelaskan keseluruhan waktu ujian dari beberapa sesi dalam ujian ini. Kemudian timer merah ini adalah waktu per sesi atau waktu per tipe soalnya. Karena sekarang sedang memasuki waktu tipe soal pilihan ganda, maka ini menjelaskan waktu pengerjaan untuk pilihan ganda saja. Ketika nanti pindah ke soal berikutnya, maka ini akan terubah dari awal. Di sini pada kotak biru ini merupakan soal dari atau pertanyaan dari soal tersebut. Karena ini merupakan pilihan ganda, maka di sini ada 4 item, di mana ini menjelaskan tentang pilihan-pilihan jawaban dari pertanyaan di atasnya. Untuk menjawab pilihan ganda, maka peserta tinggal memilih jawaban yang menurut mereka benar atau yang ingin mereka jawab. Selanjutnya kita pilih jawab. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kasus untuk lewati. Di sini terdapat tombol jawab dan lewati. Apa bedanya? Ketika peserta mengklik tombol jawab, artinya peserta sudah fix akan menjawab itu karena soal tidak akan dapat dilihat lagi, apalagi dikoreksi. Nah, sedangkan untuk kasus jika peserta mengklik tombol lewati, maka yang akan terjadi adalah soal tersebut akan muncul kembali setelah soal terakhir pada pilihan ganda. Peserta juga mampu menjawab terlebih dahulu. Misalnya kita pilih yang pertama. Perhatikan ya, pertanyaan 2 dari 5 yang akan kita skip, harus kita lewati. Terus misalnya soal yang ini, pertanyaan 3 dari 5 akan kita skip juga tanpa menjawab apapun, kita lewati. Kita menjawab seperti biasanya. Ini soal 5 dari 5 adalah soal yang terakhir. Mari kita jawab. Nah, akan kembali ke soal yang tadi kita lewati, dan jawabannya juga sudah masih tertera di sini. Kita bisa menggantinya. Kemudian ketika sudah yakin, klik jawab. Kemudian ini adalah soal 3 dari 5 yang tadi soal kedua yang kita lewati, di mana kita belum jawab apapun. Mari kita jawab. Nah, artinya soal dari 3 dari 5 ini adalah soal terakhir dalam kasus ini, sehingga pada soal terakhir setiap sesi akan muncul tombol selesai. Selesai, kita klik. Nah, karena waktu masih tersisa sekian detik untuk sesi pilihan ganda atau untuk tipe soal pilihan ganda, maka peserta akan melihat halaman menunggu. Diharapkan untuk tidak beranjak, karena jika waktunya tiba-tiba sudah pindah sesi gitu kan, jadi sudah siap. Mari menunggu sampai ke sesi berikutnya. Jadi ini masih halaman pilihan ganda ya. Ya. Oh, untuk beberapa kasus pada ujian ada halaman ada istirahat, terutama yang SD, yang KSN SD. Ini sesi berikutnya adalah sesi istirahat. Maka di sini tertera nama sesinya ini juga. Dan ini waktu sesi istirahat juga sedang menghitung mundur. Untuk kasus istirahat, maka tulisannya seperti ini pada halamannya.
Mungkin bagi peserta bisa minum dulu atau meregangkan tangan, meregangkan tubuh yang pegal-pegal sambil menunggu ke sesi berikutnya. Ya, masuk ke sesi isian singkat. Pada isian singkat di sini terdapat 3 soal, artinya ada pertanyaan 1 dari 3. Kemudian ini ada, yang biru ini merupakan pernyataan soal, dan yang putih ini merupakan pertanyaannya. Pada soal isian singkat, kita menjawab pada teks field di sini atau pada kolom teks. Kemudian kita juga bisa menjawab menggunakan gambar. Sama seperti tadi yang kita demokan, misalnya soal ini ingin kalian lewati, maka misal contoh saya ambil gambar, saya foto yang ada di sini saja karena depan saya laptop, tapi nanti mungkin siswa harusnya memfoto kertas, jangan memfoto yang macam-macam. Nah, maka gambarnya akan muncul di sini. Misal siswa ingin melewatinya, maka mari kita lewati. Misalnya kita jawab dulu, jawab, kita lewati. Ini akan lanjut ke soal berikutnya. Misal kita jawab, ya, D misalnya. Terus jawab. Misal mau dengan gambar, sekarang kita gambar yang lain lagi. Ya, terus jawab. Nah, masuk ke soal yang tadi di skip. Lihat, jawaban yang tadi masih ada. Misal ingin diubah bisa. Misal ingin diganti dengan foto baru. Nah, sudah yakin maka jawab. Nah, masih ada sekian detik jadi menunggu. Masuk ke soal berikutnya. Untuk kasus ini kita akan mencoba kalau ternyata siswa belum selesai dalam pekerjaan dan waktu habis, maka ini akan kita diamkan saja ya untuk melihat apa yang terjadi. Karena di sini pada saat ini sedang memasuki sesi uraian, di mana sesi uraian hanya memiliki 1 soal. Dari sekian soal-soal yang tadi kita jawab, kita sudah berhasil menjawab 8 soal, di mana jadinya soal terjawab daring totalnya terupdate 8/9. Karena ini adalah sesi terakhir, maka soal waktu total dan waktu sesinya sama menghitung mundurnya. Ya, apa yang terjadi ketika kita belum selesai mengerjakan soal pada keseluruhan. Nah, waktu sudah habis, maka Anda akan dipaksa untuk menyelesaikan ujian ini. Kita klik OK. Maka akan dialihkan kepada halaman upload jawaban. Ada yang Kalimantan SMP-nya dikumpulkan jadi satu kecamatan, kan? Satu kecamatan. Ya, tapi tidak boleh itu aturannya. Nah, kita di sekolah lah, sebenarnya itu di rumah sebenarnya. Apa di rumah masing-masing ya? Di sini ya, tapi itu siap kuota kamu harus siap. Kalau seperti berita ini tidak apa-apa, tapi belum kamu. Nah, Indonesia terkenal ini. Seperti PRI tidak apa-apa, tapi makanya harus HP-nya sekali login pakai itu, lagi pakai HP harus dikembalikan. Gini Mbak, maksudnya kan dia kemarin kan daftarnya lewat email. Nah, itu pengaruh nggak sama email itu tadi? Tidak. Yang penting HP-nya
dikerjain di dalam. Kan sana 2 jam. Akhirnya sukses. Ia memakan waktu lama sepertinya. Iya. Memang iya. 12. Oh. Tergantung koneksi dan juga besar dari jawaban yang kita kirimkan barusan. Akhirnya berhasil, alhamdulillah. Ujian sudah dikirimkan. Yes, saya kembali Bang Maris dan Pak Holik. Terima kasih Mas Angga. Bapak dan Ibu, demikian untuk penjelasan dari Mas Angga terkait dengan aplikasinya. Sekali lagi mengingatkan, ini ujiannya kita tinggal menghitung hari lagi. Hari ini hari Jumat, kita akan ujian itu hari Selasa dan hari Rabu. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu dari sekolah, dari dinas untuk memastikan bahwa paling lama besok itu semua siswa sudah harus bisa login, dan loginnya itu harus menggunakan handphone yang akan dia gunakan nanti ketika ujian. Jadi jangan ganti-ganti handphone lagi. Laptop apa di mana, Pak? Maksudnya punyanya yang Nah, Mas Angga, pertanyaan selanjutnya mau nanya Mas Angga, untuk aplikasi yang akan kita gunakan nanti pada saat tes Mas Angga, ini sudah versi terakhir tidak Mas Angga, atau masih ada update Mas Angga? Tidak Mbak, akan ada update lagi Mbak. Kira-kira Mas Angga kapan? Kita akan ada update lagi sekitar hari Minggu Mbak. Jadi hari Senin bisa ditunggu saja update-nya Mbak. Oke, berarti hari Senin siswanya diharapkan untuk mengecek lagi ya Mas Angga ya, apakah Iya. aplikasinya itu aplikasi yang terbaru ya? Iya Mbak, betul Mbak. Oke, Bapak dan Ibu sekali lagi menegaskan, mohon diinformasikan kepada siswa yang mengikuti KSN SMP bahwa hari Senin itu aplikasinya harus diupdate lagi. Mohon semuanya memperhatikan aplikasi yang ada di handphonenya, bahwa hari Senin itu untuk diupdate di Play Store. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, untuk petunjuk penilaian, misalnya benar kali berapa atau salah, ada minus atau tidak, itu bisa dilihat di petunjuk teknis yang KSN SMP yang bisa di-download di laman smp.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Kisi-kisi juga ada di situ, kisi-kisi soalnya. Kemudian video tutorial yang tadi dijelaskan Mas Angga juga ada di situ, bisa dilihat lagi berulang-ulang. Nah, Mbak Cynthia juga sudah menge-share di grup chat kontak admin, kemudian manajemen user. Nah, itu panduan untuk mereset password siswa, untuk mengubah password siswa apabila siswa tidak bisa login. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan mulai sesi tanya jawab. Silakan di raise hand ya Bapak dan Ibu, karena ini pesertanya banyak. Jadi saya tidak buka kolom chat, cukup raise hand saja. Mohon bagi yang tadinya raise hand tapi pertanyaannya sudah terjawab, langsung segera di lower hands ya, diturunkan tangannya. Nah, kami persilakan yang pertama, UPH. Mbak, sedikit tambahan dulu Mbak, mungkin Mbak. Silakan Mas Angga. Izin tambahan dulu. Ya. Oke. Share screen dulu. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik, kami semuanya tuh sudah menaruh informasi di smp.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Jadi nanti terkait dengan versi berapa aplikasi terupdate-nya, nanti akan diinformasikan di portal ini. Tambahannya mungkin akan diinformasikan juga di Instagramnya dari Puspresnas. Instagramnya itu jadi nanti akan diinformasikan di portal SMP, di laman SMP ini, dan akan diinformasikan juga di Instagram. Jadi yang diinformasikan adalah versi berapa yang terupdate untuk KSN SMP. Seperti itu Mbak tambahannya.
Terima kasih Mas Angga. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab tadi. Oke. Kita Surabaya sudah lower hand, berarti kita lanjut ke Bambang Rianto. Sudah kami abs untuk unmute dari sini, Bapak silakan. Terima kasih Ibu. Ini ada keluhan dari siswa, kalau kita menggunakan handphone itu terlalu kecil untuk dibaca. Apakah tidak ada aplikasi yang bisa dimasukkan lewat laptop misalnya Ibu? Atau mungkin ada waktu untuk ke laptopnya Ibu? Ya itu aja, terima kasih. Langsung kami jawab ya Bapak. Untuk aplikasi yang digunakan itu hanya berbasis Android. Jadi tidak bisa di laptop Pak. Oh gitu. Mas Angga, saya nanya, kalau untuk sejenis tab selama dia berbasis Android itu bisa kita gunakan tidak ya? Ya Mbak, bisa Mbak. Oh tab. Tab bisa ya, tab berarti ya. Tab bisa tapi harus berbasis Android. Oh berbasis Android aja loh ya. iPad yang Ya, makasih Bu kalau itu. Terima kasih Pak. Ya. Di SMP Islam ASD sudah kami unmute dari sini, Bapak atau Ibu silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ini Bu, pertanyaannya. Ini untuk tadi ketika selesai sesi menjawab ya Bu, apa hasilnya langsung muncul pada saat itu juga? Maksudnya hasilnya itu Itunya jawabannya. nilai siswa maksudnya ya? Iya, nilai siswanya itu langsung muncul tidak Bu? Iya Bu. Nah, kami ulang lagi ya Bu ya. Jadi untuk pelaksanaan untuk tes KSN nanti itu ada beberapa tipe soal. Tipe soal yang pertama itu pilihan ganda, tipe soal yang kedua itu uraian dan isian singkat. Nah, jadi untuk nilainya tidak muncul Ibu jawaban untuk pilihan ganda juga tidak muncul jawaban mana yang benar. Oh iya. Jadi tidak muncul nilainya. Oh, jadi mungkin nunggu lagi itu ya Bu ya? Menunggu hasilnya lagi gitu. Ya, kami akan umumkan hasilnya Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu. apa langsung ke Play Store-nya ya? SMP Muhammadiyah Grogol. Oh gitu. Sudah kami unmute dari sini, Bapak atau Ibu silakan. Oke, dilanjut lagi dengan SMP Negeri 4 Sindang Serta, Kabupaten Bandung Barat. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak. Gini, 3 anak dari sekolah kami menggunakan device dari sekolah. Kami menyediakan tab dari sekolah 3 tab. Ya, sudah pada hari pertama kami sudah berhasil login di aplikasi dan sudah lihat aplikasinya seperti apa. Terus besoknya pada hari kedua salah satu siswa tabnya tidak bisa connect ke internet. Tidak bisa connect ke internet via wifi. Nah, jadi tabnya itu, jadi kami ngambil tab yang satu lagi. Untuk login. Ternyata nggak bisa, user sudah login. Nah, karena tab yang pertama tidak bisa connect internet, akhirnya tab yang pertama itu kami reset pabrik, factory reset. Setelah kami factory reset, kemudian install lagi aplikasi KSN, mau login, jadi nggak bisa Bu. Tulisannya user sudah login. Begitu terus sampai hari ini. Mohon solusinya Bu. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Angga, Pak, ini resiko yang kami khawatirkan karena ini sudah sangat mendekat dengan hari H gitu kan. Iya. Nah, tadi sudah dijelaskan Mas Angga kalau ingin berpindah device harus log out dulu. Nah, Mas Angga ini bagaimana Mas Angga sudah di device awal tapi tetap user sudah login Mas Angga? Iya. Iya Mbak, mungkin diinformasikan saja yang SN-nya. Lalu mungkin kita juga akan membuat aturan batas bisa menginformasikan kepada posko atau panitia pusat
ketika dia user login kan itu bener-bener hang. Nah, itu salah satu contoh bener-bener hang seperti itu, Mbak. Iya. Jadi kalau misalnya kan perlu diinformasikan ke kita, namun kita juga perlu ada waktu batas. Misal di hari Senin gitu, Mbak. Jadi setelah lewat hari Senin atau hari ujian itu tidak bisa melakukan pelaporan kepada panitia pusat terkait user sudah login, Mbak. Itu sudah menjadi resiko, Mbak. Ya, Karena sudah diinformasikan berkali-kali bahwa silakan gunakan handphone yang akan digunakan pada ujian. Silakan Bapak informasikan saja Pak di sini Pak NISN-nya Pak. Oh langsung bacakan Pak NISN-nya Pak. Dibacakan ya. Sebentar Bu. NISN-nya Bu 0054 35 100 2. Oke Pak, mungkin bisa dicoba setelah Zoom meeting ini berakhir ya Pak ya. Karena kita masih lanjut buat Zoom ini Pak. Boleh dikonfirmasi ulang Pak supaya tidak ada kesalahan. 005 ya 435 ya 1002 ya. Informasi Kemarin Herlina katanya pakai itu Pak. tambahan Pak, sebenarnya kami sudah hampir 3 hari ini menghubungi narahubung yang ada di surat, narahubung pusat, Pak Diki dan Pak Siapa itu ada 2 orang, tapi tidak ada respon, makanya kami menunggu Zoom meeting ini untuk bisa menginformasikan kendala kami. Oke, baik Pak. Ya. Mohon maaf Pak, itu slow respon sebenarnya karena sedang FL2N. Mas Angga langsung saja Mas Angga diumumkan di grup ini paling lama pengaduan hanya pengaduan ya Bapak dan Ibu kami tidak terima pengaduan Kami kan maksudnya udah ada mereknya. password invalid karena password invalid itu berurusan dengan sekolah atau dinas. Ya Bu. Terima kasih Bu. Langsung Mas Angga hari Senin ya paling maksimal lama di jam hari berapa, Senin Mas saja Angga? Mbak, maksimal di hari Senin Bapak Ibu. Jadi untuk pengaduan terkait user sudah login untuk HP hang, hanya HP hang. Selain HP ngehang tuh tinggal diingat-ingat saja pernah login di device yang mana. Itu maksimal hari Senin. Jadi kami tidak akan menanggapi aduan user sudah login pada hari ujian. Oke. Tapi Bapak dan Ibu mempertegas lagi ya Bapak dan Ibu, karena pada hari ujian Bapak dan Ibu kami harus maintain untuk cek servernya juga. Nah, sekali lagi bagi Bapak dan Ibu, mohon memastikan bahwa setiap anak itu bisa login. Jika tidak bisa login, tadi panduannya sudah dijelaskan oleh Mas Angga. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Ibram SMP Tarananika Soba. Sudah di-unmute dari sini? Oke. Bisa didengar Ibu suara saya? Iya. Bisa. Oke, terima kasih waktunya. Saya ingin menanyakan di panduan teknis yang penilaian di poin 678 itu untuk nilai jawaban soal pilihan jamak akan digunakan untuk menentukan peringkat peserta kabupaten kota. Kemudian yang poin 7 itu peserta yang berhak mengikuti tahapan kedua untuk seleksi KKN nasional adalah peringkat 1, 2, 3 dan kabupaten kota. Kemudian yang poin nomor 8, nilai jawab soal isian singkat akan ditambahkan dengan nilai soal pilihan jamak untuk menentukan peringkat provinsi dan penentuan peserta nasional. Berarti ini besok Selasa itu sudah langsung pilihan jamak dan isian ya Ibu untuk yang tingkat SMP kabupaten. Betul sekali. Jadi ada 2 tipe soal langsung pilihan jamak plus isian singkat uraian. Oh iya, berarti tidak ada nanti seleksi provinsi lagi tidak ada ya, langsung besok Selasa itu. Oh baik. Ya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Dilanjut lagi dari IPH Surabaya. Sudah kami unmute dari sini, silakan Ibu atau Bapak. Permisi, saya mau tanya. Ya Bapak. Jadi di sini itu kan pada saat saya login saya sudah berhasil login. Kemudian ketika saya pencet ujian, itu tulisannya ada tulisan database error. Saya kurang tahu kenapa ya. Silakan Mas Angga. Oke, terkait itu memang kami sengaja membuat tampilannya masih seperti itu karena masih kita tutup untuk ujiannya. Jadi itu akan terbuka di simulasi besok.
Oh, jadi simulasinya baru kebuka ya? Oh, saya kira Iya. HP saya yang error. Tidak, semua seperti itu. Oh, baik, makasih. Terima kasih. Dilanjutkan dengan SMP N5 Karangposo Kabupaten Malang. Sudah kami unmute dari sini, silakan di-unmute Bapak atau Ibu dari handphonenya atau laptop. SMP N5 Karangposo Kabupaten Malang. Selingan sebentar Mbak, untuk tadi yang Kabupaten Bandung Barat ya. Silakan Terima dicoba kasih. lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Angga. Jadi kami dari SMP Negeri 5 Karangposo Iya, silakan Pak. itu yang pertama mau bertanya yang terkait dengan pemanfaatan kuota yang kira-kira nanti digunakan untuk siswa ketika melaksanakan ujian. Masalahnya kalau kita tidak perlu tidak mempunyai persiapan seberapa besar kuota yang dipakai, takutnya di tengah jalan itu kita kehabisan kuota. Itu yang pertama. Kira-kira seperti itu dulu. Siapa? Silakan Mas Angga untuk data kuota internet yang diperlukan harus disiapkan setidaknya berapa giga ya Mas Angga? Oh iya. Oh, udah selesai pertanyaan dari Bapaknya? Iya. Oh iya, baik, mungkin saya sampaikan secara keseluruhan. Jadi untuk device yang terlebih dahulu minimal RAM-nya itu 2 GB dengan memori kosong minimal 4 GB dan untuk paket datanya itu minimal 1 GB. Jadi untuk proses KSN SMP ini ada beberapa yang harus menggunakan internet dan ada satu proses yang bisa tidak menggunakan internet. Jadi untuk yang menggunakan internet seperti login, mengakses halaman hitung mundur ujian, ketika masuk ke halaman ujian, dan ketika mengupload jawaban. Sedangkan ketika ujian berlangsung, itu jika tidak ada koneksi internet sama sekali, itu tidak masalah. Yang penting ketika upload jawaban, itu harus ada koneksi internet. Dan kami pun menyiapkan spare waktu sekitar 1 jam untuk mengupload jawaban. Betul Mbak? Ya, terima kasih Mas Angga mempertegas lagi. Jadi aplikasi ini semi online ya Mas Angga ya. Jadi hanya membutuhkan internet itu di awal dan di akhir saja. Iya Mbak. Oke. Nah Mas Angga mau nanya lagi. Tadi Mas Angga bilang itu memori kosongnya minimal 4 GB. Cara untuk membantu supaya memori kosong di handphone 4 GB, rekomendasi Mas Angga apa yang perlu dilakukan Mas Angga? Rekomendasi dari saya, karena ini ujiannya hanya 1 hari, mungkin adik-adik bisa di-uninstall terlebih dahulu aplikasi-aplikasi lainnya supaya tidak terjadi hang ketika ujian berlangsung. Dan jangan lupa saat ujian berlangsung baterainya full agar tidak terjadi habis baterai saat ujian berlangsung. Betul Mbak. Sekali lagi Bapak dan Ibu mohon bantuannya untuk menginformasikan ke siswa pada pelaksanaan nanti mohon aplikasi selain KSN itu di-uninstall dulu, terutama yang berat-berat. Kemudian baterainya jangan lupa sebelum ujian dalam sudah kondisi full. Nah, kita lanjut. Terima kasih Mas Angga. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kemarin Pak Nur tanya, nah aku gak ngerti Mbak. Dari SMP N1 Cisal. Sudah kami unmute dari sini, silahkan. Belum SMP Islamia. SMP N1 Cisal. Terus ya sudah itu tadi. Oh alah. Cek. Ya, sudah terdengar Bapak? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari SMP 1 Cisel, mungkin beberapa hari ini tertinggal informasi Bu, izin konfirmasi saja. Yang pertama untuk pelaksanaan di tanggal 29 Bu ya, bulan September. Langsung saya jawab ya Bapak ya, 29 dan 30. Jadi jadwalnya itu tanggal 29 pagi itu kita IPA dulu, matematika dulu. Terus siang nanti IPS, terus tanggal 30-nya nanti baru di IPA. Oh, seperti itu. Nah, lalu untuk waktunya Bu, jamnya jam berapa? Untuk jamnya Bapak sudah naik di laman website kami, boleh dibuka di smp.puskesmas.kemdikbud.go.id. Sudah disampaikan oleh Mbak Cynthia di grup chat, boleh dibuka di grup chat aja Pak.
ada itu jadwal pelaksanaan KSN. Saya nggak berani Pak. Oke, baik lanjut Bu. Untuk login nih Bu, untuk loginnya ini dikasih toleransi nggak Bu keterlambatan berapa menit gitu dari jadwal? Kami langsung jawab juga Pak, tidak ada toleransi. Jadi keterlambatan login akan menyebabkan pengurangan waktu ujian. Oh, otomatis pengurang waktu saja Bu ya? Yes. Oke, mungkin itu saja Ibu. Kami menyarankan Bapak dan Ibu informasikan ke siswa paling lama 30 menit sebelum ujian sudah harus login. Baik. Paling lama, lebih cepat lebih baik. Oke, baik Bu, baik. Menunggu itu bisa dibaca dulu panduan teknis pelaksanaannya. Oke, yang ada di chat ini Bu ya? Ya. Oke, baik, terima Di dalam kasih. aplikasinya itu sendiri, di dalam aplikasi yang di-download siswa, nanti itu ada petunjuk pelaksanaan. Jadi boleh dibaca nanti oleh siswanya sambil menunggu ujiannya dimulai. Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Pak. Itu pas saya ada acara di Ngawi hari Selasa, itu saya salah. SMP N1 Pancalang Kuningan, sudah kami unmute dari sini, silakan. Terus saya pas ini, jadi saya bangun tidur jam 4 itu langsung klik absensi jam 4 ya enggak. SMP N1 Kalau cuma perkara misal kami itu Pancalang Kuningan, silakan Bapak atau Ibu di-unmute juga atau handphonenya. teman-teman gak gemes, aku gak gemecat, kamu gak bisa salah lain makanya kan kita juga gimana Pak, apa yang Kita lanjut lagi ke SMP ke yang nama Negeri 2 Ngawi. Sudah kami unmute Bapak. SMP N2 Ngawi. pakai yang model pertanyaannya bisa menulis nama, tuliskan nama. Yang kedua pilihan ganda, SMP Muhammadiyah sudah unmute, silakan. SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Saya mau Lanjut, tidak terdengar, boleh dikencangin lagi. sama pilihan ganda kan yang nah itu kok nggak bisa. Sebentar, dari ada yang ganggu ya. Silakan dikencangkan lagi suaranya, kurang terdengar soalnya. sudah dengar suaranya Bu? Ya, sudah dengar. Kalau saya maksud saya Begini Bu, terkait dengan Ini dari SMP 2 Ngawi. ketika time out pengerjaan, pada saat upload tadi kan membutuhkan waktu yang agak lama Bu ya untuk proses upload jawaban itu yang di terakhir yang dijelaskan oleh Pak Aga tadi. Nah, apabila internetnya sedang down atau servernya sedang begitu, apakah akan mempengaruhi gagal upload Bu gitu pada saat pengaruh jawaban uraian gitu Bu? Terima kasih. Ya, langsung kami jawab Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Angga, kami memberikan waktu 1 jam untuk dalam artinya itu mencari jaringan internet. Jadi waktunya 1 jam itu untuk mencari jaringan internet yang stabil ya Bu ya? Iya, benar. Baik Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari SMP Negeri 2 Ngawi. Assalamualaikum Mbak. Silakan Bapak, sudah di-unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Ya, ini dari SMP 2 Ngawi mau bertanya. Kemarin saya mengikuti Zoom itu, insya Allah katanya Sabtu itu akan ada simulasi ya Pak ya? Nah, simulasi loh Sabtu. Besok itu. Besok harusnya ada. Iya benar Pak. Nanti untuk Tapi jamnya belum tahu. Jamnya akan tayang di Instagram kami ya Pak ya. Oh iya. Terima kasih informasinya. Saya tunggu ya. Terima kasih Pak. Nasib besok agar anak-anak bisa lebih paham. Terima kasih. Besok Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Iya, engko tak siap nih ngasih jiwa yang boleh perlu gede. sama ini punyanya pas SMP Negeri 2. Sorry kalau saya baca ngelag. Gok. Sudah kami unmute dari sini, Bapak atau Ibu, silahkan. Di-unmute juga dari laptop atau handphonenya. kemarin kan juga saya sama
Oke, Mas Elvira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, Mbak, mohon maaf mau tanya ini tadi ada kaitannya dengan ada foto itu tadi, itu pekerjaan anak-anak ditulis di kertas, kemudian difoto, diupload, dikirim di jawaban begitu. Oke. Saya pertegas lagi ya Ibu ya. Jadi untuk uraian dan isian singkat ada dua tipe mungkin ada dua tipe jawaban kali ya yang mungkin. Yang pertama itu jawaban yang bisa diketik, hanya kata-kata saja atau angka. Tipe jawaban yang kedua itu butuh diagram, grafik, persamaan matematika misalnya. Nah, kan itu tidak bisa diketik Ibu. Jadi caranya untuk tipe yang kedua ini siswa itu menjawab dulu di kertas. Nah, setelah dijawab di kertas, setelah itu langsung difoto saja, tapi di dalam aplikasinya ya. Jadi sudah terintegrasi di dalam aplikasi. Silakan difoto saja. Mau kertasnya 1 lembar atau 2 lembar itu sudah kami akomodir. Jadi bisa melalui aplikasi. Ya, siap. Ya, berarti gitu ya. Terima kasih jawabannya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Lanjut lagi ke SMP IT Mamu, Kabupaten Mojokerto. Sudah kami unmute dari sini? Enggak, ya bisa diketik. Tapi kalau membutuhkan butuh misalnya ya gambar grafis kan di nggak bisa di komputer, yang ini nggak bisa, jadi nulis ini tapi lewat SMP IT Mamu Kabupaten Mojokerto sudah di-unmute. Silakan. SMP Islam Al-Hazhar Sleman sudah di-unmute, silakan. Halo, cek. Ya, halo, sudah terdengar. Silakan, Adik. Terima kasih, Bu. Untuk ya, mau tanya aja mungkin yang untuk soalnya berarti seleksi besok ada soal pilihan ganda, ada soal kuliah. Betul. Yang kemarin itu terlambat hari ini, tapi seleksi lagi nunggu 3 jam. Ibu maaf, dari SMP Islam Al-Hazhar Sleman suaranya tiba-tiba terputus. Sudah kami unmute ulang lagi, Mbak. Oke, sudah terdengar? SMP Islam Al-Hazhar. Sudah terdengar? Oke, sudah terdengar? Sudah terdengar, Ibu, silakan. Oke, terima kasih. Ya, sudah terdengar, silakan. Tadi untuk soalnya berarti soalnya bentuk pilihan ganda, urean sama isian ya? Betul. Oke, itu untuk terus yang besok seleksinya yang hari Selasa berarti untuk matematika dan IPS. Ya, matematika dan IPS. Matematika apa IPA, Bu? Soalnya di jadwal itu matematika dan IPA saya yang lihat ini tadi. IPS-nya yang hari Rabu. Matematika IPA, Mbak, matematika IPA. Oh, matematika IPA untuk yang hari Selasa berarti? Iya, betul. Sesuai dengan surat yang di Pusat Prestasi Nasional. Oke. Untuk matematika sama IPA berarti yang IPS-nya hari Rabu ya, Bu? Iya, betul. Oke, sudah terima kasih, Bu. Ibu, suaranya tidak terdengar, Ibu. Sudah, Mbak, itu saja katanya, Mbak, pertanyaan tentang surat. Sudah, itu aja. Oke, makasih ya, Bu. Sama-sama. Iya, gimana, Kak? Nggak selesai. Cepat sekali loh. Ibu dibuka saja itunya, surat informasinya, itu tidak ada jamnya juga. Jadi kan nangga lewat app-nya Pusat Prestasi Nasional itu masa ini kan. Cuma saya kemarin lombanya itu maksudnya Pusat Karakter Nasional. Khusus karakternya kan ini sub-subnya Pak Menteri kan banyak. Karakter nanti lomba ini. Ya, Ibu, itu untuk pelaksanaannya matematika, IPA, kemudian hari keduanya IPS. Saya nyoba pas daftar itu kabupaten Anda tidak masuk. Kami di tahap 5. Saya baru tahap 2. Oh, mantap. Iya. Kakak ini
Sorry, ada sedikit kendala. Dilanjut lagi pertanyaannya. Ibu tadi sudah selesai pertanyaannya? Kita lanjut lagi dari Rosa Mubarokah 95. Silakan Ibu atau Adi. Ibu ya, silakan Ibu. Sudah kami unmute dari sini. Iya, pengalaman. Dilanjut lagi dari SMP Negeri 1 Jetis, Kabupaten Mojokerto, dipersilakan. Assalamualaikum. Harus fokus anak. Oke, silakan Bu Rosa, silakan. Itu di kisi-kisinya berarti kurang juga ya Kak? Itu aja ya, silakan dibuka dulu. Silakan dibuka di laman smp.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Di situ ada menu download, di situ ada kisi-kisi. Silakan dibaca ya. Oke. Nafia, kami persilahkan. Sudah kami unmute dari sini. Halo. Ya, silakan Bapak dari SMP Negeri 1 Jetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Anak kami yang mengikuti KSN IPS ya, ini beberapa kali dia login, kan kira-kira passwordnya itu salah, yang mengikuti KSN IPS. Dimana untuk nomor bisnya 0056891. Maaf Bapak, sebentar sebelum Bapak kasih tahu NISN-nya, karena passwordnya invalid, maka langkah yang pertama itu adalah pastikan aplikasi yang ada di siswa itu adalah aplikasi yang terbaru. Caranya ketik aja di Google Play KSN SMP. Jika ada perintah update, diklik saja Pak update-nya. Jadi ini nggak perlu di reset untuk passwordnya. Passwordnya tidak perlu di reset. Jika masih belum bisa login, maka silakan passwordnya di reset atau diubah oleh sekolah. Dilakukan oleh sekolah. Itu panduannya sudah dibagi Mbak Cynthia di grup. Tadi caranya juga sudah dijelaskan oleh Mas Angga. Bapak login ke akun sekolah, kemudian klik manajemen user, kemudian klik siswa yang akan diubah, kemudian ada ikon pensil. Ikon pensilnya diklik, terus nanti masukkan aja password yang baru. Oh gitu ya. Terus konfirmasi gitu ya. Benar, isi konfirmasinya passwordnya sama dengan yang di atas. Setelah itu dicoba lagi login oleh siswa. Ya, passwordnya itu untuk huruf dan angka itu maksimal berapa huruf? Kalau ini boleh dijelaskan Mas Angga, ini untuk passwordnya apakah ada batasannya Mas Angga? Untuk yang di web tidak Mbak, untuk reset password silakan saja masukkan yang mudah diingat oleh peserta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Dilanjut lagi. Nafia sudah kami unmute dari sini, silahkan. Oke, Ibu Farida Aritona sudah kami unmute dari sini, silahkan. Ibu Farida, silahkan. Farida Aritonang. Ya betul. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Ini saya mau bertanya, apakah ini kasusnya sama dengan teman-teman yang lain? Ini kebetulan anak didik saya ini sudah masuk ke Bu, sudah semua oke. Tetapi ternyata tertera di Play Store-nya Ibu, di
aplikasinya itu internet tidak stabil seperti itu Ibu. Padahal mereka menggunakan wifi dengan kecepatan yang tergolong cepat ya, sekitar 30 Mbps misal. Itu gimana ya Bu? Apakah ini akan berlangsung pada saat lomba ataukah hanya kali ini aja gitu loh? Ini yang menjadi pertanyaan saya Ibu. Terima kasih. Silakan Mas Angga. Ya baik Ibu, itu memang seperti itu Bu, semua tampilannya sama, yang lain pun seperti itu akan dibukakan besok ketika simulasi. Oh jadi besok simulasinya ya? Iya Ibu, besok ada simulasi. Kira-kira jam berapa ya Bapak atau Ibu? Besok akan kami informasikan di Instagram kami ya Ibu ya. Oh di Instagram, oke. Oke, terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bu. Jamu, tempe gitu apa ya? Dilanjutkan SMP Negeri 1 Maron. Sudah kami unmute dari sini. SMP Negeri 1 Maron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, ini dari SMPN 1 Maron, Kabupaten Probolinggo. Kebetulan kami ini, anak-anak kami ini memang agak jauh dari kota Bu. HP anak kami itu kurang dari 2 giga, sehingga menggunakan HP saya selaku guru IPA-nya, kemudian HP teman kami selaku guru IPS, dan teman kami lagi satu selaku guru matematika. Pertanyaan kami, ketika saya sudah masuk ke login KSN selaku guru IPA, anak kami tuh jangan boleh untuk menggunakan HP-nya, begitu tak Bapak? Ibu Maris? Betul Ibu, jadi cukup 1 kali login saja ya Ibu ya. Jadi menggunakan handphone siapa nanti yang digunakan pada saat ujian ya. Oke. Terus pertanyaan saya lagi. Nah, nanti kan ini kan hari Selasa yang mau ikut ujian itu Bu, untuk IPA dan matematika. Kemudian IPS hari Rabu. Nah, ketika saya ini kan ujiannya dimulai jam 8 Ibu. Kenapa Ibu? Maaf. Ujiannya dimulai jam 8 atau setengah 8? Halo? Sorry Ibu, di suratnya itu jam 9 Ibu. Jam untuk matematika harus Ibu boleh dibuka dulu suratnya ya Ibu ya. Tapi meskipun ujiannya dimulai jam 9, kami harapkan siswa itu sudah login paling lama 30 menit sebelumnya. Minimal jam 8 gitu. Dia sudah Bu. Iya, kalau bisa jam 8 sudah login. Lagi terakhir pertanyaan. Di IG itu nanti kan ada muncul informasi-informasi yang akan dilakukan oleh Pusprenas gitu. Iya. Gitu. Halo. Iya benar Ibu, Instagramnya Puspresnas. Gitu, sudah. Ya sudah Bu, terima kasih atas ada jawabnya Bu. Iya, terima kasih Bu. Dilanjut lagi SMP ITRJ Cilegon. Sudah kami unmute dari sini, silakan SMP ITRJ Cilegon. Ya. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bapak. Ya. Ingin minta konfirmasinya ya. Kemarin kan sempat aplikasi KSN itu ada perbaikan kalau nggak salah minggu yang kemarin ya. Ya betul. Sempat anak saya itu sebelum perbaikan masuk sudah login nggak masalah. Nah setelah ada perbaikan ternyata nggak bisa login. Nah dari kami akhirnya mengenerate ya buat password baru. Ya. Gitu. Nah ternyata bisa. Nah, yang jadi pertanyaan saya, anak saya yang matematika itu bisa masuk dengan password yang baru, sedangkan anak yang teman saya itu ternyata dengan password yang lama. Apakah itu memang seperti itu atau bagaimana? Ketika saya generate kan tiga-tiganya keluar password yang baru. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya Pak, jadi kan kita sudah mengupdate aplikasi itu 1 kali Pak. Jadi yang pertama itu ketika versi pertama itu memang masih bebas Pak dimasukkan passwordnya. Jadi sebetulnya bukan berhasil login yang pertama itu, emang berhasil masuk saja dengan
password yang bebas. Lalu ada update kedua. Untuk update yang kedua ini yang tadi saya sampaikan 0.2.1 strip SMP itu sudah yang terupdate. Nah itu sudah bisa login. Namun apabila masih mengalami invalid password, silahkan diresetkan. Betul seperti tadi yang Bapak sampaikan, kalau misalnya dilakukannya generate password, maka yang tampil akan tiga-tiganya Pak. Jadi tiga orang itu akan terreset passwordnya. Jadi baiknya jika sudah melakukan generate, kan sudah muncul akunnya Pak, invalid itu diresetkan saja Pak, tidak perlu sampai di generate password. Generate password Pak. Pertanyaan kedua sekarang Mas Angga. Iya silakan Pak. Besok ini kan mau diupdate baru lagi nih aplikasinya. Apakah setelah simulasi akan ada update lagi Pak? Ya, apakah mungkin nanti kasus nggak bisa login itu terjadi lagi sehingga kami harus mereset password lagi gitu? Tentunya kami akan melakukan pengetesan terlebih dahulu Pak sebelum dinaikkan baik yang terkait login maupun membuka soal Pak. Oke. Mas Angga nanya lagi Mas Angga. Nanti kan hari Senin itu kan siswa diminta untuk mengupdate aplikasinya. Iya, Mbak. Nah, update aplikasi ini apakah akan merubah password atau profilnya Mas Angga? Tidak Mbak, tidak merubah password. Ya. Passwordnya masih digunakan yang biasa. Oke, berarti nanti ketika update itu kita masih menggunakan password yang lama ya Mas Angga ya? Iya. Iya. Nah, untuk Bapak dari Cilegon menginformasikan lagi untuk merubah password itu jangan generate lagi ya Pak ya, tapi reset password saja ya Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak. Lanjut Mama Aris. Boleh Mbak, silakan. Dari SMP 2 Dolopo, Kabupaten Madiun. Silakan Bapak, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya Bu, untuk pelaksanaan nanti itu total waktu yang diperlukan berapa menit dan jumlah soal keseluruhan berapa, dan apakah tiap mapel itu nanti sama, terus apakah simulasi besok itu ya sama persis dengan saat pelaksanaan itu? Ya langsung kami jawab ya Pak ya, rata-rata itu sekitar 2,5 jam Pak, 150 menit. Untuk jumlah soalnya beda-beda tiap mapel ya Pak ya. Nanti kami informasikan lebih lanjut lagi untuk jumlah soal itu. Nah, ya terima kasih Pak. Simulasi. Ya Mas silakan. Untuk simulasi apa sama dengan saat itu? Saat pelaksanaan nanti waktu totalnya yang tidak Pak namanya waktu totalnya Mas Angga. Untuk simulasi kita menyediakan banyak soal kan Mas Angga? Tidak Pak, tidak sesuai dengan banyaknya soal ketika ujian. Tidak Pak. Karena tujuannya simulasi Pak hanya itu kan untuk membiasakan siswa mengerjakan tipe soalnya saja, bukan untuk mengerjakan secara keseluruhan ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Dari SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo, silakan. Ya, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ini dari SMP Negeri Pudak Ponorogo, Mbak, mau tanya. Kita akan tempatnya kemudian sehingga mungkin jaringan mati ataupun bagaimana, itu apakah mengerjakan dari awal Mbak? Itu yang pertama. Kemudian mohon sekali lagi IG-nya Mbak, kita belum punya IG-nya. Ya siapa Pak, langsung kami jawab ya Bapak ya. Pertanyaan yang pertama itu tidak Pak, karena tadi sudah dijelaskan oleh Mas Angga bahwa internet itu hanya diperlukan di awal dan di akhir saja Pak. Tapi ketika pengerjaan soal internetnya bermasalah atau bahkan tidak ada internet sama sekali, itu tidak akan mengganggu. Jadi jawaban siswa itu tidak akan tetap tersimpan di handphonenya. Nah, yang paling penting itu adalah ketika nanti selesai akhir sesi ujian, jangan lupa untuk mengklik upload jawaban. Jika upload jawabannya tidak diklik, maka jawabannya tidak akan masuk ke sistem kami. Itu dia. Pertanyaan yang kedua Pak, untuk IG-nya itu adalah Puspresnas. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Dari SMP N1 Paki Saji. Sudah kami ambil dari
dari SMP Negeri 1 Pakis Haji. Ya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ini ada melanjutkan tadi pertanyaan dari SMP Ponorogo yang pertama, untuk jika pada waktu pengerjaan soal itu kan tidak dipengaruhi internet, sinyal internet. Nah, apakah waktu pengerjaannya tetap berjalan atau bagaimana itu, Mbak? Tetap berjalan Ibu, karena ada di sistem handphonenya. Tetap berjalan Ibu. Berarti meskipun tidak ada sinyal, berarti pengerjaan tetap bisa dilakukan. Iya. Oh ya. Kemudian yang kedua ya Mbak ya. Halo. Iya, silakan Ibu. Yang kedua, apakah jika siswa memilih tidak mengerjakan soal, maksudnya tidak menjawab, bisakah diklik selesai atau soal itu wajib dijawab sifatnya? Ya. Untuk jawab apakah wajib atau tidak, soalnya dijawab atau tidak itu kembali ke siswanya masing-masing ya Ibu ya. Apakah memang bisa dijawab atau tidak itu kembali ke siswanya, itu hak siswa. Nah, untuk mengklik selesai juga itu kembali ke siswanya juga Ibu, tapi kami menyediakan waktu tertentu, jadi sudah ada slot waktunya masing-masing. Nah, misalnya tadi jika tidak yakin dengan jawabannya itu bisa diklik lewatin saja. Ya, maksudnya kan nanti akan kembali ke soal tersebut. Soal yang dipilih untuk tidak dijawab itu berarti siswa tetap bisa mengeklik selesai. Ya, sorry Ibu, selesai itu di ending sesi ya Ibu ya, maksudnya di ending tiap sesi tiap tipe soal ya Ibu. Oh, boleh saja jika memang sudah ingin selesai ujian untuk tipe itu. Oh ya. Kemudian yang terakhir Mbak, untuk besok simulasi itu apakah untuk semua mapel? Karena kan kalau ujiannya kan IPS, kenapa? Jadi simulasinya untuk semua mapel, untuk menginformasikan lagi ke siswa terkait dengan cara pengerjaan soalnya. Oh ya. Terkait dengan aplikasinya terutama ya. Oke, makasih infonya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan SMP 1 Larangan Pamekasan. Dari Pamekasan silakan, SMP Negeri 1 Larangan Pamekasan. Enggak kelihatan nih Kak di sekolah. Enggak ke sekolah juga Kemarin kan saya tanya Bu Kita boleh ke yang lain Mbak Cynthia? Sudah dari kemarin itu sudah silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya untuk pejuang KSN dari Madura, Ibu. Silakan Ibu. Ya, yang pertama Ibu ada yang ingin kami tanyakan, apakah kami bisa menggunakan jaringan dari sekolah dalam artian siswa bisa mengerjakan soal KSN melalui jaringan sekolah? Ibu? Ya, Ibu, dari kami harapannya tetap ujiannya dilakukan oleh siswa di rumah masing-masing ya Ibu. Dari kami tetap berharap ujiannya dilakukan oleh siswa dari rumah masing-masing. Nah, kemudian terkait ini ujian online dari rumah masing-masing Ibu, kalau seperti ini bagaimana nanti dengan pengawasannya? Apakah pengawasan ya? Untuk pengawasannya Ibu, karena dilakukan dari rumah masing-masing, kami berharap orang tua ikut serta dalam mengawasi. Tapi jika sekolah ingin menugaskan pengawas juga atau dari dinas juga ingin menugaskan pengawas, itu dipersilahkan. Kalau seperti ini kan bisa menimbulkan kecurangan ya Ibu ya, untuk nilai kejujurannya masih kurang seperti itu. Bisa saja nanti siswa pada saat mengerjakan soal dibantu atau dibimbing dengan guru masing-masing Ibu. Nah, ini sepertinya perlu diperbaiki untuk penggunaan KSN di masa yang akan datang Ibu, kalau bisa online tetapi ditempatkan di dinas kabupaten masing-masing sehingga tetap ada pemantauan dan pengawasan dari dinas Ibu. Dalam artian ya tetap kita jaga jarak, kita mengikuti protokoler daripada COVID Ibu. Ya, terima kasih sarannya Ibu, kami coba pertimbangkan. Ya, itu saja Ibu, karena kami ingin yang terbaik bagi putra kami. Tentunya kami mengharap semoga KSN pada tahun ini kami bisa menjadi juaranya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam.
Selanjut Mbak Cynthia dari SMP Kluring Banyuwangi. Dari Kluring SMP Negeri 2 Kluring Banyuwangi, silahkan. Apakah besok harus pakai seragam sekolah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oke, sebentar saya untuk ini beberapa yang aku saya tanyakan tadi sudah terjawab dari teman-teman yang bertanya sambil menunggu waktu. Hanya saja yang ingin saya minta, tolong share video ketika anak-anak untuk bekal simulasi. Jadi tadi kan diperagakan bagaimana cara menjawab, kemudian ada jeda waktu, ada istirahat, kemudian dari pilihan ganda ke uraian singkat dan seterusnya hingga selesai. Jadi supaya nanti videonya juga bisa kami share ke teman-teman kami yang satu grup di kabupaten, banyak yang tidak bisa ikut karena memang kuotanya terbatas hanya 1.000 peserta. Jadi itu ya, saja. Ibu, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Ibu, maaf boleh dicek di kolom chat. Itu di kolom chat Mbak Cynthia sudah nge-share video tutorialnya Ibu. Yang mana ya Mbak? Tutorial yang kolom chat di copy. Boleh dilihat di kolom chat. Ya. Itu ada video tutorial, link video tutorial aplikasi KSN SMP. Iya. Oh yang itu ya? Benar. Boleh dibuka ya Ibu ya? Iya. Insya Allah tadi semua sudah link sudah saya kopikan, cuman nggak paham kalau yang itu isinya yang saya maksudkan tadi. Terima kasih Mbak Marisa. Ya, terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari SMP 2,5 Blitar. SMP 2,5 Blitar, silakan dari Blitar. Ya. Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambarnya foto. Sebenarnya beberapa pertanyaan ada yang sudah, cuma ada 3 pertanyaan yang saya masih bingung. Yang pertama, itu sama kasusnya dengan Bapak tadi dari mana itu? Itu pernah generate, pertama generate, kemudian ada masalah saya generate ulang. Kemudian pakai password yang terakhir generate itu anak-anak saya minta untuk coba login, bisa tidak, karena di Playstore itu kok ada yang komentar tidak bisa, sehingga saya minta mereka itu untuk mencoba sampai 2 kali, tapi saya minta untuk logout. Itu nanti kedepannya pas KSN daring itu apa bermasalah kalau pakai generate yang terakhir tadi? Oke Ibu, jadi diminta dari hari ini coba login lagi ya Ibu ya? Oh ya, dicoba login lagi dan menggunakan device yang akan dipakai untuk ujian, jangan ganti-ganti handphone lagi. Oke, ini tadi soalnya yang itu berkaitan dengan device. Ya. Itu kemarin kalau di teknisnya itu kan cuma 2 giga. Saya pikir ya 2 giga entah berapapun yang kosong. Nah, kemudian tadi ada tambahan dari Mas Angga itu 4 giga. Oh, sudah bisa. 2 giga bisa. Benar Ibu, logout saja, tapi logoutnya itu tadi caranya sudah dijelaskan juga dari profile, terus klik logout. Nah, tadi caranya juga untuk menyediakan memori kosong tadi juga sudah dijelaskan Mas Angga, ya, itu di-uninstall dulu aplikasi-aplikasi selain KSN. Oh ya. Ya itu dia Bu. Terus yang terakhir Mbak, siswa itu berarti andaikan kemarin sudah login 2 kali, nanti nyoba login nggak masalah ya? Tidak apa-apa Ibu, dicoba dulu saja. Jadi kita tidak bisa login. Ya, dicoba dulu. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya lanjut dari SMP Indra Prasta Bondowoso. Silakan dari Bondowoso. Ya, saya ingin bertanya, itu kerja ujian singkat dan pilihannya itu kan cuma 1 hari, yaitu tanggal 29 September.
berapa lama setiap waktu pengerjaannya, rinciannya bagaimana? Oke, untuk lama rincian tiap sesi itu nanti akan muncul di aplikasinya itu sendiri. Nanti juga kami akan informasikan juga ya. Saya pakai laptop boleh ya? Kalau Tidak boleh pakai laptop. Laptop yang dijadikan Android. Laptop yang dijadikan Android. Silakan Mas Angga. Kalau yang untuk ini Mas Angga. Itu mau pakai vendor ketiga. Oke Mbak, jadi kalau kita bicara lebih baik agar sama-sama, lebih baik menggunakan handphone saja ataupun tablet. Takutnya jika menggunakan laptop yang diinstal Android, jika kita bicara bisa. Namun untuk menghindari beberapa kasus khusus yang terjadi seperti itu Mbak. Oke, terima kasih. Sudah cukup jelas ya Pak ya, kami tetap menyarankan tetap pakai handphone ya. Pakai web to APK. Ya, terima kasih. Web to APK. Kita kemana lagi Lanjut ke SMPN 1 Udanawu. Silakan dari SMPN 1 Udanawu. Silakan di-unmute dari laptop atau handphonenya, kami sudah unmute dari sini. Silakan. Halo. Ya. Ibu, silakan pertanyaannya, Bu. Udah ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ditutupi sih Iya. Yang ingin kami tanyakan untuk pada waktu pelaksanaan KSN itu kan ada matematika, ada IPA gitu, matematika dan IPA ya. Itu waktunya berbeda ya Bu ya? Belum lihat jadwalnya. Waktunya berbeda Pak, silakan dilihat di surat informasi yang di-share Mbak Cynthia di grup iya. ya Pak ya. Gini, Tidak ada waktu mulai ujiannya. Ya, untuk yang kedua Bu, untuk penggunaan internet itu tidak berpengaruh. Misalnya dalam satu sistem itu digunakan oleh banyak orang ya, karena kan kita kan kemungkinan penggunaannya kan di sekolah. Kemudian internet itu digunakan oleh yang lain, misalnya dari pihak guru atau dari warga sekolah yang ada di sekitar, itu apakah berpengaruh pada anak pada waktu itu mengajar? Tidak berpengaruh Pak, tapi kami menyarankan selain menggunakan WiFi tetap disediakan paket datanya juga ya Pak ya. Pengaruh. Oh gitu. Ya. Oh gitu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kina fotonya langsing loh Mbak ya. Tapi Pertanyaan selanjutnya Mbak Cynthia dari SMP Negeri 40 Surabaya. SMP 40 Surabaya udah Mama Riz. pengennya dilihat. Iya, dari Dinas Tuban. Makanya saya nggak berani memunculkan. Ibu, Gimana Pak? Ya. ini untuk pengawasan itu kan nggak ada ya untuk pelaksanaan besok itu. Jadi apakah benar-benar untuk di ruangan itu disterilkan atau dari misalnya dari pihak terkait itu apakah ada untuk pendelegasian untuk melakukan pendampingan pada siswa pada saat pelaksanaan ujian tersebut? Ya Pak, terkait dengan kalau pendampingan kami harapkan tetap dilakukan oleh orang tua ya Pak ya. Terkait dengan pengawasan itu boleh dilakukan oleh sekolah atau oleh dinas terkait, itu disesuaikan saja dengan sumber daya yang dimiliki. Jadi kita nggak perlu lagi untuk koordinasi dengan dinas untuk keterkaitan minta bantuan untuk pendampingan atau sebagainya, itu tergantung dari pihak orang tua berarti. Boleh silakan dikoordinasikan saja Pak. Silakan dikoordinasikan, ya. itu kami tidak mengharuskan memang. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Dinas Pendidikan Tuban. Silakan Ibu, kami sudah unmute dari sini. Silakan Ibu dari Dinas Pendidikan Tuban. Oke, lanjut dulu Mbak Maris dari SMP YB Sukabumi. Silakan dari Sukabumi. Silakan Bapak atau Ibu. Ini sih saya ingin bertanya perihal login ya, Ibu dan Bapak. Ini saya mengalami kendala saat login
saya sudah memasukkan ISN serta password yang diberikan oleh sekolah. Namun ketika saya menekan masuk, itu ada pemberitahuan user does not exist. Mas Angga, silakan Mas Angga. Ini maaf, siswa atau guru ya? Saya siswa, Ibu. Oke. Cuma membedakan siswa guru. Mas Angga? Ya Mbak. Oke. Jadi, silakan Mas Ya, Angga. jadi Ade itu silakan minta sekolahnya untuk dibuatkan akunnya. User doesn't exist itu seperti yang tadi dijelaskan ketika awal, itu karena sekolah belum membuatkan akun. Jadi untuk cara membuatkan akun itu dengan cara menu manajemen user, klik generate peserta. Namun apabila menurut sekolah sudah kok Pak, sudah dibuatkan akunnya untuk peserta, nah silakan cek lagi ketika memasukkan NISN, jangan sampai ada spasi yang terbawa di awal, di akhir maupun di tengah. Baik, terima kasih banyak atas bantuannya. Ya. Lanjut lagi dari SMP MDC. Silakan Ibu, kami sudah unmute dari sini. Ya, selamat siang. Saya mengalami seperti yang tadi pertama, bahwa user sudah login. Itu kami sudah riset sampai 3 kali, bahkan sudah uninstall sampai download juga sampai sudah 2 kali. Tapi masih tidak bisa sampai tadi pagi. Iya, Hanya itu untuk satu tadi mapel sudah saja. dijelaskan oleh Mas Angga, jika user sudah login, itu harus di log out dulu dari awal device yang digunakan. Nah, itu dia tidak pernah login. Device kan? Dia belum pernah login. Ini tadi. Silakan Mas Angga. Siapa sih Pak? Dimasukin loh. Masker nanti kayaknya penyanyi kamu lagi belambahan yang dikerjain. Apa Mbak tadi muncul pesan errornya apa Mbak? Pesan errornya user sudah login. Iya. Saya sudah riset sampai 3 kali, sudah Ibu saya minta install. NISN-nya Ibu berapa? Sebentar. Di 0013146922. Jonathan Kelvin. Betul. Sudah pernah login? Sudah pernah login ya? Tapi anaknya bilang belum pernah. Samsung A2. Samsung A2. Oke, kalau dia pakai handphone yang dia sekarang ini nggak bisa ya, berarti harus di Samsung yang A2 itu. Yang di Samsung Silakan logoutkan terlebih dahulu. Oh, logoutkan terlebih dahulu itu maksudnya bersama dengan password yang baru. Karena yang coba saya tanyakan dulu ya, maksudnya dengan password yang baru atau posisinya dia tetap on di HP yang Samsung gitu ta? Silakan. Kan Bu, sekarang login saja Bu di device yang baru Bu, di handphone yang baru sekarang silakan login saja Bu. Yang terakhir yang paling terakhir. Oke, ya saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya. Kita lanjutkan Mbak Cynthia dari SMP 29 Surabaya. Silakan Bapak atau Ibu. Dari SMP 29 Surabaya. Bapak atau Ibu yang pertanyaannya sudah terjawab sebenarnya, boleh lower hands-nya ya, boleh diturunkan tangannya supaya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab saja yang kita fokuskan. Kita ganti dulu Mbak Cynthia sambil menunggu dari SMP Negeri 9 Surabaya, kita ke SMP 2 Tanggulangin. Silakan Bapak atau Ibu. Boleh.
Silakan, sudah unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, saya mau bertanya ini tentang ini kasusnya siswa saya, dari 3 siswa itu yang 2 sudah berhasil masuk ke aplikasi. Nah, 1 anak ini tulisannya invalid, sedangkan saya sudah melakukan generate peserta atau generate testbed ini sudah sebanyak 3 kali. Yang saya tanyakan, batasan untuk generate ini maksimal berapa kali, Bu? Tidak ada batasan Ibu, tapi jangan generate ya Ibu ya, karena generate itu akan mengubah password semuanya. Iya. Nah, jadi cuma hanya 1 orang saja yang bermasalah, itu jangan di generate, tapi diubah passwordnya orang tersebut saja. Nah, ini yang saya tanyakan, cara meriset passwordnya ini bagaimana ya Ibu? Itu sudah dijelaskan, itu sudah di grup chat, itu sudah dijelaskan oleh Mbak Cynthia. Itu sudah ada panduannya oleh Mbak Cynthia dikirim. Boleh di-download dulu ya Ibu ya. Di-download, tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Angga. Jadi untuk reset passwordnya itu, Ibu login ke akun sekolah, klik manajemen user, pilih siswa yang ingin diubah, klik icon pensil, isi password barunya. Udah, itu saja. Isi password baru. Ini ada password sama konfirmasi password. Iya, dua-duanya Ibu ya, silakan diisi Bu. Dua-duanya benar. Dua-duanya harus sama ya Bu ya, kata-kata isinya. Ini passwordnya terserah kita, berarti. Betul. Terserah. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Silakan. Selanjutnya Mbak Cynthia kita ke dari MTS 4 Jombang, silakan. Bapak atau Ibu? Dari Jombang silakan. Ya, lanjut dulu Mbak Maris ke SMP Negeri 2 Manyaran. Iya, silakan. Dari Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Ibu. Begini, ini buat yang mau saya tanya, untuk anak itu sudah bisa login dengan password yang diberikan dari dinas, kemudian sudah kami ubah password begitu Bu. Kami sudah masuk terus ubah password sesuai keinginan kita. Terus tadi disampaikan bahwa pada nanti itu akan di-update aplikasinya dan menggunakan password yang dari dinas. Nah, itu bagaimana, Pak? Bukan, sorry Ibu. Ibu sepertinya salah. Ya, Ibu maaf, langsung saya koreksi ya Ibu ya. Supaya tidak ada yang lain langsung berpikiran hal yang sama. Itu tidak ada update nanti hari Senin, itu tidak ada perubahan password. Jadi menggunakan password yang kemarin masuk login. Oh gitu, oh iya. Berarti tetap menggunakan password yang terakhir. Iya betul. Oh iya. Berarti simulasinya dari sana? Hari Sabtu jam 1 Ibu, hari Sabtu jam 1. Jam 1, oke. Ya, kami live YouTube ya Ibu ya, live YouTube ya. Jadi tidak ada linknya. Oh iya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan lagi Mbak Cynthia, kita ke dari ke Ibu Nunuk Widowati. Silakan Ibu. Ibu Nunuk silakan, dari Ibu Nunuk Widowati silakan. Iya, mengerjakan. Tapi tutorial di YouTube kita boleh ke yang lain dulu Mbak Cynthia sambil menunggu. Kita ke SMP Plus Alpha 5. Ya silakan dari SMP Plus Alpha 5. Iya Pak. Silakan Pak. Atau Ibu silakan. Dengar. Tapi kan paling enggak ini kalian kan tahu gambarannya.
Lanjut dulu Mama. Dari SMP 2 Tuban. Silakan dari SMP 2 Tuban. Sudah unmute, silakan. Baik Ibu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Ini sepertinya tadi belum ada yang menanyakan. Meskipun semua soal nanti sudah dijawab oleh siswa berkaitan dengan soal-soal tadi baik ganda maupun undian singkat, tapi waktunya belum berakhir Ibu. Apakah tetap menunggu waktu tersebut berakhir atau nanti tiba-tiba muncul halaman upload jawaban? Mohon penjelasannya Ibu. Boleh dijawab yang ini Mas Angga? Putus Mbak, bagaimana Mbak? Jadi pertanyaannya itu Mas Angga, jadi sudah menyelesaikan sesi terakhir Mas Angga, sesi terakhir itu, tapi ternyata masih ada waktu. Apakah ketika diklik selesai itu langsung muncul upload jawaban meskipun masih ada waktu yang tersisa Mas Angga? Ya betul, ketika diklik selesai itu langsung masuk ke upload jawaban. Jadi sebetulnya maksud dari ketika selesai itu akan muncul ketika semua jawaban sudah dikonfirmasi oleh peserta. Jadi jika masih ada jawaban yang peserta lewati, itu masih akan tetap muncul pertanyaannya. Namun apabila semua sudah dikonfirmasi jawab oleh peserta, maka untuk soal terakhir langsung muncul tombol selesai. Itu Mbak. Gimana Ibu? Ada yang masih ditanyakan lagi? Baik, ini berarti secara tidak langsung dan Ter-unmute ya? Ter-mute ya? Udah saya unmute Mama. Sudah di-unmute Ibu dari SMP 2 Tuban, sorry tadi sudah silakan di-unmute dulu Ibu. Dari laptop atau dari handphonenya di-unmute dulu. Halo Ibu, bisa dengar suara saya? Ibu. Oh iya, sudah bisa sudah Ibu, dengar suara silakan. saya, mohon maaf. Bisa Ibu, silakan. Iya, baik. Iya, berarti secara tidak langsung secara tidak langsung Mas Angga tadi mengatakan kalau semua soal harus sudah terisi deh Bu, tidak boleh ada yang dikosongi, karena kalau tidak maka akan kembali ke soal-soal tanpa bisa upload jawaban. Seperti itu Bu ya. Saya langsung konfirmasi ya Ibu ya, menjawab atau tidak menjawab soal itu kembali ke itu adalah hak siswa. Nah, tapi ketika mengklik tombol selesai, maka tidak bisa kembali ke sesi sebelumnya. Tapi jika mengklik tombol selesai, maka tidak bisa kembali ke sesi sebelumnya. Dan jika masih ada waktu di sesi sebelumnya, kita tidak bisa maju juga ke sesi selanjutnya karena harus menunggu. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari SMP Negeri Sindangkerta. Silakan Bapak atau Ibu. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau ditanyakan yang pertama Bu, ini kan kita ujiannya di rumah masing-masing ya, didampingi dengan orang tua. Apakah dari pihak Dikdas punya mekanisme untuk mengurangi atau bahkan meniadakan kecurangan? Karena atau hanya mengandalkan integritas dari masing-masing peserta dan sekolah. Kemudian yang kedua mengingat waktu yang sudah sangat dekat, apakah kami bisa mendapatkan nomor kontak yang bisa fast respon? Karena kemarin kata Ibu tadi yang nomor kontak yang ada yang disampaikan di surat itu slow respon karena sedang ada FLSN. Apakah kami bisa mendapatkan kontak yang fast respon yang ketika terjadi sesuatu bisa langsung ya Bapak, per hari ya langsung saja saya jawab pertanyaan kedua ya Pak ya. Per hari ini sudah fast respon kok Pak. Jadi silakan kembali ke kontak itu saja ya Pak ya untuk keluhan-keluhannya ya. Nah kemudian pertanyaan yang pertama Pak tadi terkait dengan
kami percaya Pak, siswa kita itu cukup berintegritas Pak. Jadi kami mengandalkan integritas yang sudah dikirim ke kami, yang ditandatangani oleh siswa dan orang tua. Oke ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Kita lanjut lagi Mbak. Oke, lanjut lagi dari SMP 1 Udanawu. Silahkan Bapak atau Ibu. Silakan dari Udanawu, SMP 1 Udanawu. Silakan, sudah dengar Ibu, silakan langsung pertanyaannya Ibu. Ibu silakan di unmute dulu Bu, SMP 1 Udanawu. Halo. Sudah Bu. Ya. Apabila anak kami mengerjakan soal tetapi waktunya sudah selesai dan waktunya itu masih sisa banyak, apakah kita bisa meneliti kembali soal-soal yang dari jawaban dari awal tadi gitu Bu. Terus yang kedua ketika kita mengerjakan soal, apakah skor nilainya itu langsung muncul Bu? Langsung kami jawab ya Ibu ya. Pertanyaan kedua dulu ya Bu ya. Skornya tidak muncul ya Ibu. Pertanyaan yang pertama terkait dengan jadi Ibu di dalam aplikasi KSN-nya itu ada 2 jenis tombolnya. Yang pertama tadi tombol jawab, yang kedua tombol lewati. Jika tombol jawab diklik apabila sudah benar-benar yakin. Karena jika diklik tombol jawab maka itu tidak bisa lagi mengedit. Yang kedua, tidak bisa lagi melihat soalnya. Oh gitu ya. Oh ya, terima kasih. Lewati, masih bisa melihat soalnya lagi. Ya, terima kasih Ibu. Terus penegasan jadwal Ibu, kami tanya. Halo, penegasan jadwal sekali lagi Bu, untuk hari Selasa itu matematika dengan IPA, betul? Ya. Terus hari Rabunya PS, betul ya Bu? Ya, jadi itu ya Bu. Ya, Ibu. Untuk jamnya Ibu, untuk jamnya bagaimana Bu? Ibu silakan, Mbak Cynthia sudah kirim di grup chat, itu suratnya sudah ada di dalam grup chat Ibu, boleh dilihat langsung ya Ibu ya. Ya, terima kasih. Boleh dilihat langsung ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Kita lanjut Mbak Cynthia, kita selesai sekitar pukul 11 ya Mbak Cynthia. Oke, mari lanjut ke SMP Bapak dan Ibu, bagi pertanyaannya yang sudah terjawab. Sampai mana kamu? Sampai mana kamu? Sampai itu? Ya, lanjut dulu Mbak Maris dari SMP 1 Kauman Ponorogo. Silakan Bapak atau Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Dari SMP Negeri 1 Kauman Ponorogo, Mbak. Ini berkaitan dengan pengerjaan untuk KSN sesuai jadwal yang dilaksanakan. Kami ini kan di sekolah pinggiran, dan KSN ini tadi disampaikan adalah berbasis rumah. Sehingga saya khawatir nanti terkendala dengan jaringan. Ini umpama saja peserta itu mengerjakan dengan HP-nya sendiri, tetapi itu pengerjaannya tempatnya di lain tempat, artinya tidak di rumah, misalnya di sekolah. Satu, jaringannya lebih bagus. Yang kedua, kalau ada kendala nanti Bapak Ibu guru bisa membantu untuk menyelesaikan. Selain itu juga mempengaruhi kepercayaan diri anak-anak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Maaf, jadi kami tetap mengharapkan, jawaban kami tetap ya Pak ya, mengharapkan siswa itu mengerjakannya di rumah masing-masing ya Pak. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Dilanjutkan lagi Mbak Cynthia, kita ke dari SMP Kota Malang. Silakan Ibu. SMP Kota Malang.
Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang Bapak. Iya, ini berkaitan dengan salah satu peserta dari anak saya. Ini tidak bisa login dengan tulisan di situ sudah login gitu. Cuman saya tanya lagi, memang anaknya belum pernah login sama sekali dan dia tidak tahu gitu. Sehingga sampai sekarang pun si anak ini dia tidak bisa masuk untuk ke aplikasi ASN-nya. Gitu, terima kasih. Silakan Mas Angga. Bisa dibantu Mas Angga. Ini ASN-nya 00 67 diulang Pak. Kita ulang lagi ya. 00 67 98 02 03. Nobertus Nathan. Ya. Ya. Sudah pernah login di HP Samsung. Sudah Pak, silakan login lagi. Login lagi dengan password yang terakhir. Yang terakhir yang karena kemarin kita coba kita tanya ke Dignas, jadi admin di kalau itu tanya ke Dignas kemudian sudah mereset passwordnya, kemudian sudah kami ganti, berarti si anak ini silakan login dengan password yang terakhir kemarin. Begitu? Iya Pak ya. Oh iya, oke. Terima kasih Mas Angga untuk jawabannya. Ya. Oke, terima kasih Bu Maris. Ya, terima kasih Pak. Semalam kan keluar masalah waktu kebanyakan Pak kasih tipnya kemarin tak prakteknya sisa satu oke lah. Si Rodo usia kan tutupnya di atas harus aku pasrah. Selanjutnya Mbak, berarti kita ke SMP 1 Sedati Sidoarjo. Silakan dari Sidoarjo. Selamat pagi Bu. Ya, saya di sini mau nanya Bu, kan kata guru saya setelah kita masuk di aplikasi KSN itu nanti ada menu sendiri buat ganti password. Nah, kebetulan saya ini sekarang belum ganti password, mau ganti password, tapi di aplikasi KSN itu nggak ada menu buat ganti password. Penjelasannya gimana ya Bu ya? Solusinya. Silakan Mas Angga. Gimana Mbak? Jadi untuk aplikasi yang sudah terupdate kemarin, Mas Angga tidak ada menu untuk ganti password lagi ya Mas Angga? Memang tidak ada yang bisa menggantikan password, hanya sekolah. Oke, jadi itu ya, jadi nggak bisa ganti password lagi ya. Jadi dihafal saja sudah passwordnya itu dicatat. Ya karena kita tinggal menghitung hari lagi untuk ujian, jadi jangan sampai lupa password ya. Iya Bu, siap. Oke. Nah, ya terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari SMP 40 Surabaya. Silakan Bapak atau Ibu. Dari SMP 40. Ya silakan Pak. Iya. Ini ada yang jadi pemikiran kami. Itu karena di daerah kami itu kan untuk untuk jaringan itu kadang-kadang kan ada hambatan ya, karena kita itu untuk penggunaan yang Jawa pakai IndiHome. Nah, di daerah kami itu kan kadang ada pemasangan IndiHome, sehingga kami itu khawatir pada waktu itu misalnya ada kendala, terus waktunya kan berlalu ya Bu ya, 1 jam setengah itu seandainya pada waktu itu terjadi kendala seperti itu, apakah ada toleransi waktu dari pihak panitia? Ya, langsung kami jawab ya Pak ya, tidak ada kendala yang terkait dengan kelalaian, itu kami tidak mentolerir ya Pak ya, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan waktu. Nah, jadi kami menyarankan untuk menggunakan cadangan paket internet data Pak. Oh gitu ya. Ya. Jadi gunakan cadangan. Oh ya, gunakan. Ada cadangan ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, dari SMP Negeri 1 Jati Ponorogo silakan. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam Bapak. Iya, ini mau bertanya, ada 2 pertanyaan Bu. Tadi sebagian sudah dijawab oleh yang sebelumnya. Yang pertama, apakah siswa diharuskan untuk menggunakan seragam sekolah meskipun di rumah masing-masing? Mungkin ada CCTV atau merekam sehingga biar resmi menggunakan seragam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan sudah selesai, belum selesai tapi waktu sudah habis, itu otomatis sudah terekam jawaban yang sudah dijawab meskipun belum upload, atau bagaimana Ibu? Mungkin itu saja untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Jadi meskipun waktunya, meskipun belum diklik tombol jawab semuanya, tapi waktunya sudah habis, itu terekam. Akan terekam jawabannya di handphone siswa. Tetapi harus mengklik upload jawaban, itu kewajiban. Karena jika tidak diklik upload jawaban, maka jawaban siswa itu tidak masuk ke sistem kami. Berarti misalkan pada saat tet waktu habis terus belum selesai, langsung kita klik upload. Oh, tidak Pak. Sorry, maksudnya? Enggak, misalkan sudah selesai, sudah dijawab semua, terus kemudian waktunya sudah habis, soal berikutnya kan nggak bisa muncul. Nah, kan waktunya bisa habis kan soal berikutnya nggak muncul, berarti harus di-upload, klik upload gitu, bukan otomatis sudah upload. Iya, di akhir sesi, benar. Oh tidak otomatis Pak, di akhir sesi itu harus diklik upload jawaban. Masalah seragamnya tadi gimana Bu? Dari rumah masing-masing seragam SMP atau bebas di rumah? Ya, jadi dari kami tidak ada melakukan proses perekaman dari aplikasi ya Pak ya. Terkait dengan pengawasan dari sekolah atau dari dinas, itu silakan dikoordinasi dengan dinasnya. Apakah dari dinas ada ketentuan khusus, itu dipersilahkan. Oke, terima kasih itu aja Bu. Terima kasih Pak. Kita lanjut lagi Mbak. Oke, bentar. Lanjut lagi dari SMP 1 Bangsal Mojokerto. Silakan Bapak atau Ibu, sudah kami unmute dari sini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Oh, maaf, ini dari Tasikmalaya, Mbak. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau peraturan soal itu bisa didapat di mana Pak, atau nanti akan muncul pada saat persesi? Peraturan soal itu maksudnya ada minus ataupun tidaknya, itu bisa didapat dari mana? Atau nanti setiap anak akan mendapatkan itu? Yang kedua, saya nyambung dari tadi pertanyaan itu, apabila waktu habis, itu kan kalau misalkan tidak diupload tidak akan muncul tidak akan masuk ke sistem. Tapi misalkan karena waktunya yang habis tapi belum diupload, itu bagaimana? Bapak, sekali lagi, untuk upload jawaban itu hanya tinggal mengklik saja ya Pak. Itu ada tombol upload jawaban, itu hanya diklik dan itu dilakukan di akhir sesi. Dan itu sifatnya wajib. Enggak, maksudnya gini Mbak, kan itu dibatasi oleh waktu nggak Pak? Tentu saja ada waktunya Pak. Jadi setiap mata pelajaran itu ada waktunya. Jadi jika waktunya sudah habis, itu akan muncul memang selesai dan langsung upload jawaban dan muncul menu upload jawaban. Oh iya, secara otomatis itu ada tinggal klik saja berarti ya. Benar, tinggal diklik saja, benar. Selanjutnya Pak, ini tadi selain pertanyaan pertama, ini yang ketiga, kami kan di sana di menu yang sekolah itu ada upload SK ya. Kami itu belum mengupload SK, apakah itu wajib diupload ataupun bagaimana? Silakan diupload saja ya Pak ya, dengan segera ya upload SK-nya, SK peserta ya Pak. Ya, SK peserta. Ya, silakan diupload saja. Kemudian untuk penilaiannya, benar kali berapa, salah minus berapa, itu dibaca di petunjuk teknis KSN SMP, silakan di-download. Itu Mbak Cynthia juga sudah ada bikin di grup chat, silakan. Oke, KSN SMP ya. Oke, silakan. Terima kasih Mbak untuk informasinya.
Ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mbak Mari, Bapak. berapa pertanyaan lagi nih Mbak Mari? Sekitar 2 atau 3 pertanyaan lagi, Mbak. Oke. Lanjut ke SMP 3 Saradan. Silakan SMP 3. Tahu Bu Utara. SMP silakan. Selamat siang, Mbak. Silakan. Ya, saya mau tanya Mbak, itu untuk pengerjaan soal itu kan kalau masih ragu kan diklik melewati gitu ya. Kalau jawabannya masih ragu. Nah itu kalau misalnya waktunya habis, kemudian yang dilewati itu apakah nanti jawaban yang terekam adalah jawaban yang ragu-ragu itu atau terekam tidak terjawab, Mbak? Terekam jawabannya tadi, Bu. Apabila diklik jawabannya, ya. Oh, berarti kalau ragu-ragu diklik jawaban ragu-ragu tapi tidak diklik jawab, nanti kalau waktunya habis nanti yang terekam adalah jawaban yang ragu-ragu tadi gitu ya? Betul. Oke, ya. Terima kasih, Mbak. Ya. Oke. Lanjut lagi Mbak Maris, satu lagi mungkin ya? Boleh. Dari Ya, SMP Negeri 3 Lintaubu Utara. Silakan. Silakan Bapak atau Ibu, sudah kami unmute dari sini. SMP Negeri 3 Lintaubu Utara. Ibu silakan di-unmute dari device-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, kami masih belum bisa membuat password untuk siswa kami yang ikut KSN. Tiga-tiganya Bu. Untuk membuat password dari sekolah. Ibu sudah Ibu sudah membuka aplikasinya tidak Ibu sekarang? Ya, sekarang sudah. Anaknya baru tahu tadi pagi Bu, jam 8:30. Jadi anaknya enggak di sini. Kami kan dilarang ke sekolah Bukan, Ibu maksud saya sudah buka laptop tidak Bu? Bisa login? Nah, ada Bu. Ada. Sedang buka bagian itu Bu. Sedang buka bagian ini ya Bu? Sudah login berarti ya Bu? Itu ada tulisannya generate peserta sudah diklik belum Bu? Generate peserta KSN aja. Iya, ada tulisannya generate peserta. Enggak ada generate peserta situ. Yang dari Ibu kliknya manajemen user Ibu. Manajemen user. Manajemen user. Udah dipesin di sana. Kayak ini Bu. Sudah diklik manajemen user? Sudah. Meja pingpong, Pak. Nggih, pangapunten dugi siang nunggu informasi ini. Paling enggak anak-anak tahu gitu loh, Mbak. Ya, penting soal teknisnya. Pas jam 11 sih, pas.